Model flip classroom. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang model pembelajaran flip classroom atau kelas terbalik seperti ini. Dan ini merupakan model yang cukup populer, banyak sekali digunakan oleh para pembelajar maupun pengajar. Uh, Model ini memang bukan model yang bisa diterapkan saja pada pembelajaran bahasa asing. Bisa juga diterapkan pada pembelajaran lainnya. Dari namanya mungkin Bapak Ibu sudah sedikit menebak ya, flip classroom atau kelas terbalik. Apa sih yang terbalik ya? Saya akan sedikit menjelaskan. Nah, flip classroom itu merupakan model belajar yang kebalikan dari model pembelajaran tradisional. Yang dimaksud dengan pembelajaran tradisional itu mengacu kepada model pembelajaran di mana dosen atau pengajar menerangkan materi di depan kelas, kemudian siswa pada saat yang bersamaan juga mempelajari dan mengaplikasikannya. Kemudian biasanya dosen atau pengajar akan memberikan tugas yang akan dibawa pulang oleh siswa untuk dikerjakan di rumah. Itu yang model tradisional. Nah, jika model flip classroom ini terbalik. Jadi di rumah saya ada sedikit gambar yang mungkin membantu. Nah, seperti ini. Sebelum kelas siswa itu justru menyiapkan materinya secara mandiri. Jadi dosen atau pengajar akan memberikan tugas yang isinya itu untuk memahami materi yang akan dipelajari di kelas. Kemudian di kelas, siswa mengaplikasikan konsep yang dia pelajari di rumah dalam sebuah konteks. Kemudian usai kelas, mereka dapat menguatkan pemahamannya, kemudian bahkan di tingkat yang lebih lanjut akan mengkreasi atau akan mengkreasikan sesuatu yang baru. Sederhananya seperti itu, flip classroom itu. Berbeda dengan model pembelajaran tradisional yang saya secara pribadi juga sering menggunakan. Saya yakin mungkin beberapa dari Bapak dan Ibu sudah pernah menggunakan model pembelajaran seperti ini. Model pembelajaran ini salah satu model pembelajaran yang terpusat pada siswa atau terpusat student centered learning. Nah, yang akan saya sharing, yang akan saya bagikan pengalamannya adalah ketika saya menggunakan model ini pada pengajaran pada mata kuliah Shochikyu Bunpo. Sedikit informasi, Shochikyu Bunpo itu merupakan mata kuliah yang mengajarkan tata bahasa Jepang di tingkat dasar. Biasanya di STBAJ itu kami mengajarkannya, bukan biasanya, kami mengajarkan mata kuliah ini di semester 2. Nah, saya akan sedikit berbagi tentang penerapan model flip classroom ini di mata kuliah ini. Ini salah satunya adalah salah satu materi yang diberikan pada mata kuliah Shochikyu Bunpo. Shochikyu Bunpo ini buku utamanya itu buku Minano Nihongo. Dan saya ambil yang akan saya share ini adalah salah satu materi pelajaran 17 yang ungkapan untuk menyatakan permohonan izin dan larangan, serta aspek yang kemas yang menyatakan perbuatan yang sedang berlangsung. Ini yang akan saya coba sharing kepada Bapak dan Ibu sekalian. Ada beberapa hal yang mesti kita siapkan ketika menggunakan model classroom ini. Yang pertama pada tahap persiapan. Nah, ini agak sedikit, menurut saya, agak sedikit ribet. Kenapa? Karena kita harus mencari dan menemukan video yang tepat yang dapat digunakan untuk menunjang pemahaman siswa ketika mempelajari sebuah materi baru. Nah, sampai sejauh ini sih saya masih menggunakan video sebagai tugas agar siswa itu belajar di rumah. Mungkin Bapak Ibu yang sudah familiar menggunakan buku Minano Nihongo itu kan ada buku Hongsatsunya, ada buku utamanya, dan ada buku pendampingnya yang membahas tentang tata bahasanya. Jadi kalau misalnya bacaannya atau lecture note-nya itu, saya biasanya menugaskannya ya sudah, minasang baca ya di bukunya, tapi untuk supaya mereka itu lebih tertarik, supaya mereka menarik untuk belajar, saya biasanya memberikan tugasnya itu menonton video. Nah, sumber videonya saya biasanya ambil dari YouTube sih sebetulnya, karena YouTube dengan kemurahan hatinya menyediakan banyak sekali video untuk pembelajaran, salah satunya pembelajaran bahasa asing. Nah, saya mohon maaf mundur sebentar, karena saya itu latar belakangnya bahasa Jepang ya, jadi berarti seperti tadi
bahasannya juga lebih banyak bahasan bahasa Jepang. Tapi bukan berarti model ini tidak dapat digunakan di pembelajaran bahasa lain ya, Bapak Ibu, ataupun di pelajaran lainnya. Nah, ini ada beberapa contoh sumber video yang umumnya saya ambil dari Nihongo no Mori. Ini sudah populer sekali di kalangan para pembelajar bahasa Jepang ya, terutama untuk video-video yang berisi bahasan-bahasan soal-soal ada level dasar. Jadi umumnya saya ambil N5 atau N4. N5 sih kebanyakan. Kemudian di laman resminya NHK World Japan juga ada satu situs Yasashi Nihongo. Bapak Ibu juga silakan bisa mengambil materi yang sesuai dengan bahan ajar Bapak Ibu di laman di NHK World Japan di Yasashi Nihongo. Nah, untuk tadi pembelajaran tadi saya mengambilnya itu dari YouTube. Ini kalau mahasiswa sudah tahu nih, wah ini Akane Sensei ini. Mereka sudah sangat kenal sekali dengan tokoh yang saya tampilkan di YouTube ini. Biasanya saya menugaskan siswa saya untuk mempelajari ini dulu di rumah. Minasang lihat videonya ya. Saya sharing video link YouTube-nya itu di Line Group. Sampai hari ini sih saya masih menggunakan Line Group sebagai sarana komunikasi dan sarana platform belajar ketika belajar jarak jauh secara online ini. Saya sharing link YouTube-nya, kemudian minasang silakan lihat YouTube video channel ini, kemudian pelajari silakan, dan ada tugasnya. Tugasnya itu apa? Tugasnya itu membuat catatan. Dan luar biasanya mahasiswa itu kreatif sekali. Padahal yang saya harapkan itu mereka kreatif sekali dan mereka membuat catatannya seperti ini, Bapak Ibu. Masih di Line juga sih. Mereka ada yang membuatnya di notes, ada yang membuatnya di-upload seperti itu. Mereka itu lebih kreatif terkadang ya ketika membuat catatan. Kemudian ini persiapannya ya, berarti sebelum masuk ke kelas. Ketika pelaksanaan kelas, Bapak Ibu kita harus ingat juga bahwa meskipun ini adalah student centered learning, tetapi kita juga harus jauh lebih persiapannya tuh lebih ekstra kalau menurut saya ya. Jadi ketika pelaksanaannya pun kita masih tetap harus menyiapkan. Kalau saya lebih familiar dengan menggunakan Salindia, menggunakan PPT. Jadi ketika pelaksanaan saya tetap mempersiapkan. Jadi meskipun banyak keterlibatan siswa, dosen sebagai fasilitator juga tetap melakukan persiapan. Nah, ketika pelaksanaannya, saya akan meminta salah satu dari mereka, untuk menyampaikan catatan mereka, dan menyampaikan pemahaman mereka. Bagaimana sih mereka memahami materi yang di-share dalam video. Bukan untuk menentukan benar atau salahnya, tetapi kita melihat sejauh mana mereka pahamnya. Dan setelah itu biasanya kita yang akan menguatkan, yang akan mengonfirmasi. Dan ketika di kelas dimulai, Bapak Ibu bisa menggunakan paralel diskusi. Ya, misalnya kita kasih latihan soal. Nah, mudahnya menggunakan buku Minano Nihongo itu ada juga buku yang untuk latihan soalnya. Jadi biasanya saya meminta mereka untuk mengerjakan soal-soal di situ, dan biasa dilakukan secara diskusi, secara berkelompok, atau nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh Roshi Sensei salah satu variasi menggunakan paralel diskusi itu seperti apa. Jadi kalau umumnya di kelas saya mereka biasanya bikin seperti membuat round table, berdiskusi secara berkelompok, ataupun terkadang mandiri juga. Kemudian di akhir itu ada refleksi pembelajaran. Refleksi pembelajaran itu saya lakukan untuk sejauh mana sih keefektifan model ini, kemudian bagaimana pendapatnya mereka. Ada yang positif, tetapi ada juga yang memberikan masukan yang baik untuk kita, untuk saya pribadi. Salah satunya yang mungkin Bapak Ibu bisa hindari adalah ketika membuat video, ketika memilih sebuah video, memang harus disesuaikan dulu dengan keadaan siswanya. Video yang tadi saya pilih itu adalah video yang dijelaskan oleh orang Jepang dan semuanya itu full Nihongo.
semuanya bahasa Jepang. Jadi untuk beberapa siswa yang merasa kesulitan. Jadi kalau misalnya semuanya bahasa Jepang, agak susah ya mereka memahami. Jadi akhirnya jadi pelajaran untuk saya. Oh oke, berarti nanti untuk kedepannya saya akan mencari video yang lebih mudah dipahami oleh mereka. Kemudian di kelas saya ulangi lagi penjelasannya, saya berikan kuatkan lagi pemahaman mereka, dan di kelas itu mereka hanya mengaplikasikan latihan soal, menggunakannya dalam konteks, kemudian berdiskusi dengan teman. Sejauh ini sih keuntungannya saya bukan keuntungan, kelebihannya menggunakan metode ini, mereka jauh lebih siap ketika belajar karena sebelumnya mereka sudah tahu apa yang akan dipelajari. Kemudian ketika latihan soal pun tidak terlalu banyak kesulitan mereka pada saat mengerjakan soal. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu. Saya yakin di tempat Bapak Ibu juga ada yang menggunakan model pembelajaran ini. Boleh di-share nanti, ataupun jika ada yang ditanyakan, silakan, dengan senang hati saya akan menjawab. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.